Oke. Welcome to Great Pods, podcastnya Great Borneo. Hai. Salam olahraga. Langsung gitu. Udah kayak pembawaan berita olahraga pagi-pagi. Udah langsung ketebak ya kita mau ngomong apa ya? Iya. Karena orangnya juga, wah. Udah. Tadi ngobrol dikit aja, kayak, waduh malu nih gue nih. Kayak kita kaum rebahan gitu ya. Lu sih kayaknya. Kayak ada kayak ada garisnya gitu, kaum rebahan gitu. Auranya tuh beda gitu ya. Kita bakal ngobrolin panjang hari ini sama, karena nggak mungkin kita yang ngobrolin soal olahraga kayaknya. Karena tidak kompeten ya. Tidak cukup kompeten dan tidak cukup, kalau dilihat di gambar tuh kayak, nggak mungkin lah ini anak suka olahraga kayak gitu ya. Jadi kita hari ini ngobrol sama, kalau di kantor ini mungkin wajahnya olahraga. Iya. Enggak, wajahnya lari cuy. Iya nggak sih gitu. Pokoknya ada event lari pasti ada banget tuh di sana. Pasti ada event olahraga dikit apa di kantor, Mbak Fepmel yang dipanggil gitu kan. Lu lihat aja Instagramnya coy. Iya ya, istrinya kalau nggak lari sepedaan. Jadi kenalin dulu dong. Nah ya, jadi guys hari ini kita udah kedatangan Mbak Fepmel. Pasti udah pada tahu dong. Coba dong Mbak kenalin diri dulu. Apa ya? Kenalin diri. Hai semuanya. Nama saya Febriani Melisa, tapi biasanya dikenal dengan nama Melisa atau Fepmels. Terus apa lagi nih? Doyan lari, doyan sepeda, doyan nggak bisa diem. Terus ini dong apa sebagai apa? Tadi sempat ngobrol apa pesernya Pocari Sweat. Iya, itu apa sih Mbak? Aku juga nggak tahu. Aku nggak dijawab dari tadi. Jadi kalau peser ini sebenarnya pemandu waktu di setiap event lari. Jadi kalau misalnya ada teman-teman pelari mau 10K tapi targetnya 1 jam 10 menit, 1 jam 20 menit, nanti kita ditentuin tuh ada beberapa peser dalam satu event. Jadi itu yang ngatur kecepatannya biar sesuai tepat waktu itu. Ya, biar jadi kecepatan dari awal sampai akhir tuh kurang lebih sama terus. Konstan? Iya, konstan. Terus habis itu finishnya juga sesuai waktu yang ditentuin. Gak bisa jalan dong gitu ya? Nggak bisa lah, paling bentar minum abis itu udah. Wow. Jadi kayak gitu semacam sih. Pelatih gitu ya, tapi ikutan lari juga gitu ya Mbak? Jadi kayak apa ya, timekeeper mungkin ya, model-modelnya gitu. Pacemaker sih banyak yang gitu. Yang kemarin kan ada yang mecahin rekor dunia tuh. Ya itu sempat dia lari tuh nggak sendiri gitu. Oh iya, ada yang dampingin gitu ya. Ya itu mirip tuh. Kayak gitu. Tadi tuh sempat ngobrol, jadi Mbak Fepmel ini adalah salah satu dari 32 peser 34 tahun ini. Iya ya. Dari Pocari Sweat ya. Iya. Jadi sama sih sebenarnya kita juga disuruh menjadi influencer juga sih di Instagram sama di komunitas-komunitas lari. Oh iya. Jadi ngebawa namanya si Pocari Sweat ini. Tapi memang campaign safe running gitu. Nah, pasti ada campaign olahraga juga untuk ngajak orang-orang untuk olahraga. Ini momen yang tepat. Bagi kalian kaum rebahan, tonton guys. Jadi tapi kalau kita bahas olahraga nih, tadi disinggung lari, sepeda, 2 ini aja atau ada olahraga lain yang pasti ada sih olahraga pendukung, cuman yang basicnya kan di sepeda, di lari. Terus habis itu sebenarnya sepeda tuh mau cross training, tapi jadinya karena mungkin pandemi ya nggak ada event, jadi udah lebih gitu ya. Ya belum sih. Nanti kali. Gue pengen banget triathlon tapi aduh nggak pernah lagi. Berenangnya kayak PR ya. Berenangnya parah. Tapi Mbak ceritain dulu dong gimana ceritanya Mbak Fepmel ini kayak tiba-tiba tuh bisa jadi olahragawan. Bilangnya apa ya? Kayak dari wanita biasa jadi olahragawan gitu. Gimana? Tapi emang dari kecil suka olahraga sih. Jadi kayak dari kecil tuh emang pernah ikut, tapi di sekolah tuh ngewakilin lari jarak pendek di kayak di Porda gitu-gitu. Sprint ya? Apa sih namanya? Apa ya namanya? Dulu lari jarak pendek sih, lomba lari jarak pendek itu kayaknya cuman pokoknya pendek aja sih. Tapi emang kayak sprint, bener sprint. Terus abis itu apa ya, emang kayaknya dari orang tua juga suka olahraga kan. Jadi turun ke anaknya. Jangan lihat gue. Gue juga lagi memahami keluarga gue gak suka olahraga ya. Keluarga gue juga enggak ya. Oke Mbak, terus Mbak. Terus habis itu ya udah pokoknya udah pas sampai gede
SD SMA juga sih tetap lanjut, tapi paling basket ya, games gitu. Terus pas tahun 2000 sebelum lari ya, kan ikut aerobik juga rutin, aerobik yoga gitu lah, standarnya cewek kan. Bowling juga sih dulu sempat jadi atlet. Oh my god. Ya udahlah, emang hidupnya tuh udah atlet dah. Tapi bowling kan nggak fisik banget ya, lebih ke konsentrasi sih dia. Terus tahun 2016 kan lari ini udah mulai udah mulai meningkat gitu. Hits gitu ya. Hits gitu lah, gaya hidupnya banget kan, di mana-mana tuh kayak di jalanan pasti ada anak lari gitu. Akhirnya jadi penasaran gitu, awalnya kan katanya olahraga murah, cuma tinggal keluar pakai sepatu udah. Ternyata ya udah habis itu rutin ikut komunitas. Baru setelah ikut komunitas ya udah teracuni lah hari ini, ternyata nggak murah juga sih. Itu racun yang baik loh kayaknya. Iya benar sih, tapi itu racun yang racun yang mungkin menyehatkan tidak murah, lah ya. tapi sehat gitu ya. Benar-benar sih tapi. Justru nyoba banyak olahraga juga ya ternyata ya. Mungkin di rumah medali tuh gak cuma lari doang, gue rasa. Piala sih kayaknya zaman dulu. Zaman dulu piala yang kaleng-kaleng. Bener. Enggak, ini bukan kaleng-kaleng. Gitu. Jadi pada akhirnya lebih fokus atau lebih senang lari jadinya. Ya pada akhirnya karena di komunitas kan sama teman-teman nih, jadi ya makin seru gitu, nggak bosen gitu. Ya udah mulai teracuni dari yang lari pertama nyobain 5K, lanjut ke 10K, terus lanjut. Tolong disebut. Selanjutnya 100K. Lanjut sampai ultra sih katanya namanya. Jadi half marathon, full marathon, baru ultra. Ultra tuh 100K itu. Ultra itu di atas 42, di atas full marathon. Pokoknya 50 tuh udah ultra. Sepedanya aja kemarin capek, Mbak. Iya. Gue mah taunya 100K duit. Duit 100.000. Bener. Nah, Mbak, ini kan Mbak suka olahraga nih, dan Mbak juga sebagai wanita karir juga bekerja gitu. Gimana caranya Mbak membagi waktu antara bekerja sama berolahraga? Karena kan kayak teman kita juga ada pagi dia olahraga dulu, baru ke kantor, sorenya olahraga lagi. Ngomongin gue ya? Iya lo kan rajin banget kan gitu. Coba kalau Mbak gimana? Kalau saya sih lebih ke ini ya, mungkin kalau pas lagi bisa pagi, tapi biasanya sore sih, karena pagi tuh di rumah juga rada ya pokoknya rempong lah, jadi agak paling weekend sih kalau pagi. Ntar kalau hari biasa tuh lebih ke setelah jam kerja. Jadi nggak perlu sebenarnya lari atau olahraga kan nggak perlu lama ya. Paling lama ya sejam gitu, itu sejam 2 jam tuh udah paling lama gitu. Sejamnya berapa kilo menghasilkan sama berapa sejamnya kilo? Kita nih. Kita sejamnya Mbak Mel lari, sejamnya kita sepedahan kayaknya. Tapi kan sebenarnya nggak perlu jarak ya, yang penting selama sejam tuh atas 30 menit lah bergerak, berolahraga aktif gitu ya. Sebenarnya nggak harus lari juga kan. Jadi kalau yang dari anjuran WHO ya kemarin untuk jaga imunitas kan 150 per minggu, 150 menit per minggu. Jadi sebenarnya nggak harus lari juga, nggak harus olahraga berat. Jadi dari kayak mungkin jalan ya dari rumah ke kantor itu kan udah termasuk olahraga ya, karena kan badan kita itu basically lahir tuh dengan otot-otot tuh yang sebenarnya nggak boleh diem gitu loh, ditugasin untuk bergerak. Ya gitu deh. Kayaknya salah ngomong ya. Tapi jangan pegang-pegang Mbak. Tapi tadi yang dari WHO yang bilang terus pagi sore itu dibikinin waktunya nggak, time manajemennya buat olahraga, atau kayak ya udah sebisanya aja gitu? Sebenarnya sih time management ada, tapi terutama kalau mau ada resi biasanya ada jadwalnya. Kayak schedule jadwal latihan. Cuman karena sekarang nih nggak ada event, nggak ada apa-apa, jadi lebih ke imunitas. Jadi ya emang ya udah disiapin waktu aja sih. Jadi paling seminggu sekali apa 2 kali yang istirahat. Istirahat juga kadang-kadang nggak istirahat, tapi lebih ke yoga atau ya rest aktif lah kalau katanya kita. Kebalik nih, ntar seminggu 1 atau 2 kali istirahat. Kalau kita gimana seminggu istirahat udah. Seminggu istirahat, kaum rebahan. Aduh. Tapi rebahan juga penting.
Iya, benar banget Mbak emang. Iya benar. Ini selain dari anjuran WHO untuk olahraga 150 menit, WHO juga pasti wah tidur itu butuh. Yes. Betul itu benar sih. Untuk menyeimbangkan itu. Tapi harus seimbang kan, nggak rebahan aja tuh olahraga. Itu yang salah Len. Iya, gimana sih? Tapi berarti nggak ada, kalau tadi bicara 150 menit berarti nggak ada batasan kayak periode seminggu tuh 3 kali atau seminggu 4 kali kayak gitu, nggak ada berarti, atau memang ya udah sebisanya aja dan kalau bisa bergerak aja seminggu itu. Itu untuk semua gitu ya, untuk umum. Sebenarnya sih kalau dari WHO tuh 150 menit per minggu. Jadi bisa mungkin kalau mau yang 3 hari ke 3 kali berarti ya 50 menit. Itu minimal kan paling enggak. Jadi bisa di breakdown gitu juga sih. Jadi kalau misalnya mau 5 hari ya per 30 menit. Itu pun nggak harus olahraga berat kan. Yang penting bisa jalan jogging, jalan santai itu sih. Nah kan Mbak Mel rajin banget nih olahraga gitu kan. Terus ada gak sih pengaruhnya dengan, maksudnya kalau sehat itu kan pasti ya karena bergerak terus badannya. Tapi kalau kayak kekerjaan atau melakukan aktivitas sesuatu tuh ada impactnya gak sih dari olahraga itu gitu? Pasti sih kalau itu. Iya. Soalnya dari kemarin tuh sempat yang kayak tingkat olahraganya menurun tuh. Terutama pas kemarin sempat WFH kan. Jadi mau keluar juga takut. Nah itu tuh jadi olahraga di rumah aja, terus kadang-kadang juga ngerasa kurang sih. Jadi otomatis tuh kayak mood itu ya nggak seperti biasanya, nggak yang moodnya rada turun lah. Jadi kayak ya mungkin karena jadinya jadi mager gitu ya. Mager. Jadi kaum perubahan. Terus jadi kayak efektivitas kerjanya juga kayak ya namanya mager ya. Terus konsentrasinya juga kayak ya pokoknya namanya bener-bener nggak konsentrasinya nggak bisa. Jadi kalau emang udah kayak kemarin balik ke normal, terus pas pada saat kerja ini kok lebih enak sih, nggak gampang ngantuk, terus lebih semangat juga, mood juga lebih enak, nggak stres juga itu kurang lah, udah minim lah. Jadi emang kalau diem doang tuh malah stres, justru susah tidur. Karena mungkin kurang gerak. Ini yang pernah gue dengar. Jadi ini pernah dengar ada kayak pilar buat sehat lah. Sama makan. Yes. Kedua olahraga. Yang paling tinggi ini sebenarnya tidur. Iya itu bener. Justru tidur itu kalau kita pas mau race ya dianjurkan itu minimal 9 jam per hari. Oh gitu Mbak? Jadi kalau misalnya makan siang tuh sebenarnya kayak quick nap gitu boleh, bagus banget deh, 10-15 menit itu bagus. Tapi jangan gitu. dirapat tidurnya. Kan lagi istirahat makan siang. Kecuali rapatnya pas istirahat ya. Biasanya sih gitu Mbak. Oke lanjut. Iya karena maksudnya ngerasain juga sih beberapa belakangan ini ngatur makan jadi makan yang sehat. Tidur itu nggak lebih dari jam 11 ke atas. Bangun pagi itu langsung seger gitu, tapi tetap nggak olahraga. Itu yang masih kurang. Tapi bener sih, karena kan kalau tidur cukup, udah gitu tidur tuh kan sebenarnya ada deep sleep sama yang biasa ya, jadi yang kayak nggak nyenyak lah kan. Sebenarnya kalau pakai smartwatch tuh bisa dibawa sampai tidur tuh ntar kelihatan. Jadi kelihatan kayak kita deep sleepnya berapa jam gitu, terus tidur. Saya merasa nyenyak terus ya. Kalau itu deep sleep kan? Iya bisa. Tapi sebenarnya kita nggak sadar kadang-kadang. Jadi kayak nggak tahu ya. Mungkin kalau jam tuh dari detak jantung apa dari apa ya. Jadi kayak kita nganggap sebenarnya tidurnya nyenyak, tapi ternyata deep sleepnya tuh cuman standar tuh 4 jam kayak itu udah bagus banget sebenarnya. Deep sleep namanya. Karena yang maksudnya dari hitung-hitungan aja sepertiga hidup itu kita dihabiskan tidur. Iya benar. Ketika kita tidak membuat tidur kita berkualitas, tidurnya enggak ini, berarti sepertiga hidup kita yang enggak dibuat. Ahlinya tidur. Ahli rebahan. Bener. Tapi bener. Jadi pas itu harus tidur tepat waktu, harus tidur banyak. Dan memang pas bangunnya pun kalau bisa nggak ke distract sama alarm. Iya benar bang. Kayak bangun sendiri. Iya. Karena ketika bangun sendiri itu adalah tidur kita udah cukup nih bagi tubuh kita. Iya benar. Jadi kayak bangun.
Bener-bener sih. Nah kalau Mbak Mel tidurnya berapa jam? Kalau sekarang ya, sekarang paling 8 jam sih. Paling? Itu banyak banget. Banyak 7-8 jam. Berarti jam berapa tuh? Jam 9? Jam 10. Jam 10? Iya. Sampai jam 6? Ya, itu udah susah banget bagi, mungkin banyak banget anak muda soalnya nggak susah tidur. Tapi 7 jam juga udah oke sih, 7 jam 8 jam. Jangan bilang jam 10 aja, jam 12 tuh masih pada belum tidur. Efek drakor ya. Efek drakor membuat kita lebih seru soalnya seru kan. Ya bener. Filmnya. Kirain kaum rebahan. Nah terus Mbak tadi olahraga udah, tidur juga udah. Kalau makanan nih Mbak, kan harus makan yang sehat ya. Makan sehat. Definisi makan sehat menurut Mbak Amel tuh kayak gimana? Kalau saya makan sehat ya, bukan clean eating ya. Jadi kayak kalau beda nggak sih? Beda ya? Beda. Nah, sebenarnya kalau makan sehat tuh nutrisinya itu semua terpenuhi. Jadi dari proteinnya, karbonya, mineral, terus apa ya? Pokoknya serat ya? Gizi seimbang. Oh ya. Nah, sekarang kan udah nggak 4 sehat 5 sempurna. Jadi sekarang yang gizi seimbang dari buah, sayur itu semua harus apa ya, komposisinya benar gitu. Jadi karbo juga, terutama kalau yang kayak saya banyak sering kardio ya, lari atau sepeda itu banyakin karbonya sih sebenarnya. Oh karbo ya? Karbo sama protein juga. Tapi sayur juga penting sih. Cuman kalau emang kayak kita lagi misalnya mau long run atau long ride gitu, itu jadi ada namanya istilah carbo loading. Nah itu ada. Jadi biasanya yang banyakin komposisi karbonya. Entah karbonya sih yang bagus sih karbo kompleks. Jadi kayak pasta, oatmeal gitu. Sama nasi merah gitu-gitu. Bukan nasi putih. Nasi putih juga sih. Gue tadi mikirin nasi putih. Oh nasi putih juga Mbak? Nasi putih bisa tapi juga sih. Gak ngantuk Mbak? Pada saat abis makan ngantuk. Iya kan? Iya. Kan makannya kan 1 hari sebelumnya. Iya bener kan Mbak, kenapa ya? Karena gue udah 5 bulan gak makan nasi putih. Dia nasi merah terus. Nasi merah atau enggak ya kentang. Tapi lebih enak bukan sih? Banget. Iya makanya kan tadi bener. tuh memperbaiki makan, tidur teratur, tinggal olahraganya PR. Tapi benar 2 ini aja udah ngaruh udah gitu. Efeknya. Tinggal ditambahin olahraga dan benar-benar makannya pun kalau tinggal dibenerin aja. Sebenarnya bukan bilang nasi itu nggak bagus ya, cuman mungkin lebih dikurangin aja porsinya. Jangan terlalu banyak. Iya bisa benar. Dan diganti dengan yang lain karbo kompleks yang lain, oatmeal atau apa tadi kentang, ubi gitu. Tapi kalau carbo loading itu benar-benar pas mau olahraga panjang itu penting banget karena kan energi itu pertama dipecah dari karbo. Oke. Soalnya kalau dari lemak itu ada energi tapi mereka panjang proses pemecahannya itu. Oh gitu. Iya, jadi kan kalau panjang itu kan jadi apa ya namanya, ada glikogen. Jadi di glikogen itu disimpan di otot. Nah, dari pada saat kita bergerak itu nanti si otot ini ngambil energi dari situ. Jadi itu dapetnya dari karbo, tapi karbonya juga nggak cuma 1 hari apa 2 hari sebelumnya. Jadi kayak akumulasi juga sih sebenarnya. Makanya kalau race itu kan kita kan lebih biasanya full energi lah karena ngejar waktu lah atau apa. Nah itu biasanya sekitar sebulan itu udah ya berusaha nggak karbo juga sih, tapi makan yang lebih sehat. Karbonya juga diganti karbo kompleks karena lebih lama disimpan di tubuh kalau karbo kompleks itu untuk energinya. Kemarin tuh sempat sepedaan agak panjang. Pas tengah perjalanan beres 30 kilo. Yang lain pada makan, sosokan nggak makan. Lemes habis itu pasti. Iya, kok yang lain masih kuat, kok gue lemes ya? Ya ternyata emang butuh makan juga. Iya, gitu. butuh karbo terutama. Iya, karena sebelumnya nggak sarapan. Jadi juga. Pas beres itu, bukannya jangan sosokan, ternyata butuh. Sama manis-manis juga tuh biasanya kalau yang jauh-jauh gitu. Kalau manis biasanya tinggal lihat kamera gitu kayak. Oke. Manis nih. Tapi aku juga pernah sih. Kan manis. Bukan. Maksudnya aku juga itu tadi kan kita udah cerita aku suka olahraga, tapi tuh kayak misalnya dalam waktu 6 bulan gila-gilaan olahraga, tapi abis itu kayak udah males gitu kan. Malesnya 5 tahun. Malesnya 5 tahun. Astagfirullah, salah emang. Terus tapi bener manis-manis tuh bener-bener ngaruh gitu karena aku pernah nge-gym nggak pakai makan, pingsan. Waduh. Pingsan. Sampai pingsan bener. Sampai diangkat sama PT-nya. Olahraga yang gak kuat. PT-nya bingung. Kenapa nih anak pingsan gitu kan. Terus habis itu aku dikasih teh.
Iya entah kenapa kayak langsung set gitu, langsung iya, bener. ayo lagi gitu, gue langsung gak Teh manis pasti kan, teh iya manis. gula juga Emang sih. sepengaruh itu ya karbo berarti ya? Oh jadi kalau kita long ride atau long run itu sampai ada tuh Coca-Cola, tapi kita keluarin dulu gasnya. Iya, dikocok terus dikeluarin. Nah itu kita gulanya yang sebenarnya yang diminum, yang diambil karena kan gulanya Coca-Cola tuh tinggi banget kan. Iya. Oh gitu. Kemarin sempat ngeliat dikocok terus dibuka dikit. Bener itu. Sodanya dikeluarin sama dia. Iya gitu sodanya caranya. dikeluarin biar nggak kembung kan di perutnya. Itu salah satu sih. Tapi ya kalau diminum terus juga kan nggak bagus sebenarnya Coca-Cola kan. Cuman sebut merek lah ya. Nggak apa-apa. Nggak, tidak disponsori oleh siapapun. Nah iya kemarin pas ngeliatnya itu ada yang sepeda dari Samarinda ke Balikpapan, beres di Samboja, di kilo 50 tuh digituin. Masih tengah jalan kan itu. Iya bener. Itu salah satunya. Soalnya gulanya kan tinggi banget. Jadi dia emang bener-bener naik. Ada energi lah gula. Oh oke. Sebenarnya kalau nasi itu ada yang makan nasi bisa, tapi takutnya ngantuk. Yang tadi Mbak Lena bilang kan. Kalau yang nggak biasa ya. Pas sepeda gini langsung tidur. Kena angin gitu kan sepoi-sepoi. Ngomong-ngomong gini ntar. Langsung jalan-jalan terbelok. Nah Mbak ini kan semua orang udah tahu lah ya di sini tuh Mbak tuh emang kalau nggak Mbak Mel tuh kayak olahraga gitu kan, olahraga gitu. Lari. Tapi kan sayangnya di antara kita semua ini kan daripada kaum rebahan sama kaum olahragawan ini kan banyak yang kaum rebahan gitu. Coba deh Mbak bisa nggak sih memotivasi kita gitu, kayak biar mau olahraga. Dia mendeskripsikan kaum rebahan itu dia ya. Mumpung lagi di sini ada orangnya, gue bisa dimotivasiin. Apa ya? Kalau motivasi sebenarnya semua kan berawal pasti dari niat ya, balik ke diri kita sendiri. Jadi dan yang kenalin diri kita sendiri itu kan juga kita. Ntar yang ngerasain efeknya juga kita, bukan orang lain. Jadi ya balik ke diri kita sendiri, kita harus punya pertama niat sama komitmen. Karena memulai itu pasti susah banget. Itu yang paling susah. Jadi ya ya itu, jadi emang benar-benar malah dia yang seneng. Dia sedikit cerita dia butuh olahraga lah sekarang gitu. Berarti harus dimulai itu. Jadi gitu, jadi emang balik ke diri kita yang harus punya niat. Walaupun temen misalnya udah ngeracun atau gimana, tapi dari kita yang nggak ada niat atau nggak ada komitmen, itu yang susah. Jadi ya balik ke diri kita karena semuanya kan akan kembali ke kita juga gitu. Dari kita untuk kita. Yes itu. Iya benar. Oleh kita. Apalagi gitu. Buat kita lah pokoknya lah. Iya, tapi mulainya sih sebenarnya nggak perlu yang berat-berat ya, nggak perlu harus lari yang ngebut apa gimana tuh nggak. Mulai dari jalan santai, jogging gitu. Terus ntar pelan-pelan ditingkatin. Jangan terlalu cepat juga ditingkatinnya karena kalau cepat itu lebih rawan cedera. Ya, ada yang kayak wah udah lari, semangat lari. Kakinya sakit. Males aku. Nah itu bener tuh yang salah. Jadi nggak perlu. Sebenarnya kan lari kita nyari sehat kan, bukan nyari kayak atlet yang ngebut cepet gitu enggak kan. Jadi ya udah nggak usah terlalu ya biasa ego lah kadang-kadang gitu ya. Diforsir jangan. Jadi ya udah lari semampunya kita aja, senyamannya kita justru itu. Bener-bener harus buat nyaman, terus entah mau pakai headset sambil lari atau jogging atau sepeda. Tapi sepedaan sih nggak aman ya kayaknya. Ya, atau mau mulai pakai terus. Ya mungkin nggak boleh nyaring-nyaring kan takut klaksonnya kedengeran ini. Naik sepeda. Iya naik sepeda. Iya sempet nonton nggak sih Mbak ada orang yang kayak sepedahan di Jakarta sih, dia kayak agak ke tengah terus tabrakan sama motor tuh kayak sampai pingsan gitu karena dia pakai headset. Iya katanya sih gitu sih, kalau sepeda lebih lari pun sebenarnya agak bahaya, cuman kan lari kan kita masih kalau sepeda kan bawa alat, kalau lari kan bawa sendiri jadi sebisa mungkin jangan terlalu nyaring sih kalau pakai headset gitu, terutama di jalan raya yang ramai. Kalau dalam kompleks mungkin ya masih oke lah ya. Ya paling biawak lewat ya udah nggak apa-apa ya gitu, nggak berani juga dia negor-negor kita. Terus sama ya udah mulai juga sebenarnya dari yang olahraga yang kita suka. Mungkin Mbak Lena suka nge-gym atau apa, mulai dari situ, ntar pelan-pelan dari PT-nya kalau mau kardio gimana. Tapi kalau bosen sama treadmill ya bisa keluar sih, lebih enak sih sebenarnya. Iya sih. Tapi kalau aku pribadi kenapa bisa jadi malas, karena itu Mbak kayak banyak alasan aja gitu. Kayak selalu ada satu alasan yang membuat tidak jadi olahraga. Niatnya udah masih kurang. 1001 alasan. 1001 alasan ada aja. Tapi emang bener sih, mulai itu paling susah.
sama sih walaupun saya udah rutin ya olahraga ini sama tiap aduh males banget latihan tapi harus gini udah akhirnya kalau udah ya berapa langkah akhirnya mulai. Iya, komitmen sama niat sih. Iya. Kemarin tuh niat bagus lihat cuaca. Nih. Padahal belum hujan ya. Ternyata nggak hujan ya. Enggak, sama dia sepedaan terus dia bilang ban gue bocor gitu kan. Terus besoknya dia beli pompa kan. Terus lihat aja nih paling dia nggak sepedaan gitu kan. Terus Sabtu bener ternyata nggak sepedaan. Padahal pompanya udah ada. Ada aja alasannya gitu. Sama sih aku juga gitu. Niatnya itu berarti masih kurang ya. Iya. Tapi pengen sehat gitu. Gimana? Pengen sehat. Sama gabung komunitas sih. Cuman sekarang kan pandemi agak susah ya. Kalau gabung komunitas. Jadi ada ajakan kali, ada. Iya ada. Yang nemenin tuh pasti lebih enak sih dibanding sendirian. Iya sih, iya. Itu bener-bener. Emang menuju sukses tuh lebih enak kalau ada yang nemenin. Iya. Curhat Mbak. Tolonglah teman-teman. Nih. Tapi bener, ingat banget 2 tahun yang lalu tuh waktu aku masih di HC ngadain Zumba tiap Jumat. Itu tuh banyak banget mbak-mbak ibu ikut itu. Padahal mereka juga nggak paham itu gerakannya. Yang penting kayak goyang-goyang aja gitu. Jadi nggak pernah gerak dan ketika dikasih fasilitas ya mereka seneng gitu. Iya benar. Iya. Tapi kan ada biasanya yang tersimpan sebenarnya seneng gerak tapi nggak bisa gerak. Malu. Pasti ada tuh ya. Iya. Cuman kalau di kamar malu nanti. Malu. Mana suara pada dangdut koplo dalam kamar. Tapi sekarang lagi banyak yang virtual tuh. Banyak. Iya kan. Itu tadi ngiranya tuh apaan sih nyobain. Iya bener. Padahal gerakannya gini-gini doang. Tapi gini-gini doang banjir. Terus kayak cewek-cewek cantik kan yang make upan terus yang rambutnya bagus kayak dari awal sampai akhir cuma keringetan. Pas gue cobain, ya Allah kok gue jelek aja baru 5 menit pertama. Iya benar, tapi itu lumayan tuh. Tapi lumayan banget sih. Lumayan banget, ngaruh banget. Itu salah satu contoh yang masih bisa dilakukan di rumah dengan kondisi saat ini. Mungkin ya meskipun sekarang new normal udah mulai dikit-dikit bisa keluar lah ya. Bisa sih. Udah. Asal nyari tempat-tempat yang nggak rame-rame banget. Nah Mbak, sekarang kan pandemi nih, terus Mbak masih suka lari juga kan? Maksudnya kayak yang keluar gitu. Nah itu pakai masker nggak kalau lari? Kalau lari biasanya nggak pakai. Tapi dikantongin, selalu dibawa. Ya? Jadi kalau misalnya emang tiba-tiba lewat tempat rame, mau nggak mau pakai. Jadi kadang-kadang kan lari, terus ngelewatin pasar gitu, pasti pakai sih, berusaha pakai. Karena takut tercium bau-bau kue kan. Iya, bau. Takut mampir. Kelok benar. Takut jiwa emak-emaknya tuh terpanggil. Wah, gue belum beli sesuatu nih. Mau mampir dulu Bener. Tapi emang nggak boleh juga ya pakai masker maksudnya dalam keadaan lama. Kan banyak tuh kasus terutama yang sepedaan yang banyak yang meninggal tuh. Karena kita nggak sadar kan kita ngirup lagi karbon dioksida itu kan. Udah jadi gitu kayak nafas kan lebih cepat gitu ya. Iya, lebih ngep lah. Jadi emang anjuran dari coachnya si Pokari ini kan yang selalu mantau kita tuh emang nggak boleh kalau lari. Kalau jalan jogging mungkin masih boleh karena kan kita masih sama lah kayak kita jalan gitu. Kalau lari nggak boleh karena ya itu bahaya sih. Paling kalau ada yang make ya nggak seterusnya gitu loh dibuka juga. Tapi harus wajib dibawa terus sih. Iya itu yang wajib. Ini kemarin juga pakai buff tuh udah sampai sini aja biar tetap hirup. Tapi kalau ada ini tinggal dinaikin. Iya benar. Diturunin karena tetap butuh udara gitu biar. Iya kan kita nggak biasa kan ini baru-baru gini doang. Berarti kalau misalnya kayak apalagi di komplek ya sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa ya gitu kalau misalnya jalan. Tapi dibawa aja supaya lebih jaga-jaga kan. Apalagi sekarang udah mulai ada razia-razia. Nah itu razia tuh. Jadi kenapa dibawa tuh pas mungkin berhenti istirahat. Iya bener. Kalau misalnya mampir beli minum masuk toko kan pasti dipakai tuh. Iya sih. Hand sanitizer tetap bawa biasanya. Hand sanitizer bawa yang kecil. Nah sekarang kan Mbak kalau lari kan lagi pandemi nih selain masker, hand sanitizer, apalagi sih yang dibawa? Itu aja sih. Biasanya masker, hand sanitizer, itu aja sih. Itu aja. Kan nggak usah kan ya? Udah jalan. Wah belum nih, baru lagi. Wah belum nih, nggak usah kan ya? Nggak usah. Tiba-tiba dia mau mendekati aku tembak dulu. Dekat nggak? Gitu. Oke. Gitu sih. Jadi tadi memulainya itu sebenarnya banyak orang yang mungkin udah mulai mungkin karena komitmennya juga nggak kuat kali ya. Jadi
pengen akhirnya tuh pengen diberi kesimpulan, bener nggak sih kalau olahraga tuh selain bikin sehat ngaruh juga nggak ke kerjaan? Jadi kalau saya ya, jadi kalau olahraga itu kan menghasilkan hormon endorfin nih. Jadi itu hormon yang bikin bahagia. Jadi kalau otomatis kita bahagia kan kita melakukan hal apapun, pekerjaan ataupun hal-hal lain pasti lebih happy gitu. Otomatis mood juga naik, tingkat stres menurun. Jadi kinerja kerjanya, efektivitas kita bekerja juga lebih baik sih. Bahkan kita ke rekan kerja juga pasti lebih semangat lah, bisa menyemangati gitu. Jadi dari situ sih yang ngebantu banget sih, sama mental juga sih, karena apalagi dari long ride sama long run itu bener-bener ngolah mental kan, karena di situ tuh udah bukan cuman ini tapi mental juga main gitu. Jadi di pekerjaan juga itu kebawa sih. Naik turun gunung cuy, kali mentalnya. Kita ya gunung malam. Naik apa? Naik mobil. Gitu deh. Jadi gitu ya. Tapi benar-benar ngebantu, jadi cobain deh. Cobain olahraga. Oh, kira long ride tadi. Olahraga. Udah gini-gini aja dulu. Iya, duduk-dudukan gue. Tapi nanti kita sepedaan bareng ya. Boleh, ayo. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Ayo Mbak Lena juga. Nggak mau. Bentar. Gak usah. Dia masih jalanin 5 tahun yang tadi. Puasa olahraga. Jadi Mbak, di saat orang-orang semuanya pada mau beli sepeda, pada mau sepedahan, alhamdulillah saya tidak tergoda. Kenapa? Iya, karena dulu pernah sepedaan nih. Sepedaan sama bapak-bapak, di bawahnya ketanjakan, tinggi banget, pingsan. Itu berarti oksigennya nggak naik gitu. Aduh nggak tahu deh bagaimana ceritanya, terus turun akhirnya Blackout berarti ya. Aduh nggak tahu deh. Jadi trauma sampai sekarang ya. Trauma nggak mau. Alhamdulillah dulu saya utuh ya. Berarti lari aja Mbak. Enggak juga. Dia jalan aja kayaknya. Jalan aja jogging. Iya jalan sehat dan sehat. Jogging ke gym kan ada yang deket. Iya. Di sini juga. Jadi balik lagi, terima kasih Mbak Mel. Iya, sama-sama Mas Davi, Mbak Lena. Iya. Kaum rebahan tolong dicermati baik-baik. Tolong dicontoh. Tolong dicontoh Mbak ini. Kita juga mencontoh kok. Apa yang tadi tuh mensanain korporesanain. Tadi kayak bagus deh. Korporesano. Tahu nggak apa Anda? Di dalam tubuh yang sehat ada korporat yang Jadi kaum rebahan olahraga itu bukan hanya untuk ya sehat pasti. Untuk fisik, tapi untuk mental dan jiwa. Segala kayak kerjaan, mood. Iya. Stres. Iya, kita tuh mau kasih kesimpulan, tapi kita juga bukan ahlinya gitu. Karena gimana dong? Kayak masa nggak cocok gitu. Tapi intinya thank you banget Mbak Mel. Iya, sama-sama. Kapan-kapan tolong ajarin kita supaya. Lu doang. Tolong motivasi saya. Tolong peserin kita lagi. Iya, boleh. Tapi dengan PS 13 aja kayaknya. Jalan santai. Iya, PS jalan santai aja Mbak. Jadi semoga kita lebih memaknai, meskipun new normal saat ini tetap meluangkan waktu olahraga, karena balik lagi akan ada ngaruhnya ke tubuh, ke kerjaan ke lingkungan kita juga pasti ke bos, ke atas, kiri, kanan, bawah, itu semuanya bakal ngaruh. Jadi olahraga simple kok, kalau emang nggak bisa keluar tinggal buka YouTube, ngikutin ada yang di YouTube. Aplikasi juga banyak. Kalau mau sepedaan di rumah juga bisa pakai yang si Swift. Iya anak Swift. Enggak juga. Fotopia. Paris asik. Mohon maaf saya nggak paham nih. Paham Samboja doang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam olahraga. Mensanain korporesano. Di dalam jiwa, dalam tubuh yang kuat, dan dalam tubuh yang kuat, sehat, ada korporat yang kuat. Oke. Telkom. Dah.